Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Umi Suryati di kelas 9 MTS Negeri 4 Demak pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada bab 4, kita keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini, kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia ada 5 faktor. Yang pertama, faktor sejarah atau historis, 2 faktor geografis, faktor iklim, faktor letak, dan faktor agama. Pada faktor sejarah atau secara historis, berdasarkan sejarah atau asal-usul bangsa Indonesia merupakan hasil proses migrasi atau masuknya bangsa asing kurang lebih sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Proses migrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, migrasi ras Negroid. Ras Negroid ini berasal dari Afrika. Pada migrasi pertama ini mereka sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau, pedalaman yaitu suku Siak, Sakai atau serta suku Papua Melanesoid yang mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Ciri khas Negroid adalah berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting. Yang kedua, migrasi kedua yaitu ras Swedoid. Ras Swedoid berasal dari India, bagian selatan. Ciri khusus ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Yang ketiga, migrasi ketiga yaitu ras Melayu tua atau Proto Melayu. Ras Melayu tua disebut juga Proto Melayu. Ciri khas Melayu tua adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Proto artinya pertama, sehingga Proto Melayu berarti bangsa Melayu pertama yang datang ke Indonesia. Ras Melayu tua termasuk ras Mongoloid atau suku Malayan Mongoloid berasal dari daerah Yunan atau Asia Tengah masuk ke Indonesia melalui Vietnam, Indochina, dan selanjutnya masuk ke Indonesia. Yang keempat, migrasi keempat yaitu ras Melayu Muda atau Detro Melayu. Ras Melayu Muda disebut juga dengan Detro Melayu atau Neo Melayu. Detro atau Neo berarti baru, jadi ras Detro Melayu atau Neo Melayu menunjukkan bahwa bangsa tersebut merupakan ras Melayu yang lebih belakangan masuk datang ke Indonesia pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Di Indonesia, kedatangan migrasi dari ras Detro Melayu dan dari daerah Teluk Tonkin Vietnam selanjutnya mendesak keturunan ras Proto Melayu yang telah menetap lebih dahulu. Mereka masuk ke Indonesia menyebar ke berbagai daerah baik di pesisir pantai maupun pedalaman. Ras Detro Melayu masuk ke Indonesia membawa kebudayaan yang relatif lebih maju yaitu kebudayaan logam terutama benda-benda dari perunggu seperti negara, moko, kapak, corong, dan perhiasan. Keturunan dari Detro Melayu antara lain suku Minang, Sumatera Barat, suku Jawa, suku Bugis yang di Sulawesi Selatan. Ras ini pada perkembangannya mampu melahirkan kebudayaan baru yang selanjutnya menjadi kebudayaan bangsa Indonesia sekarang. Seiring dengan berkembangnya zaman di Indonesia kemudian juga kedatangan bangsa-bangsa asing seperti bangsa India, Arab, Belanda, dan Cina. Mereka datang kemudian beradaptasi dan berasimilasi dengan suku bangsa setempat yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu penduduk asli, sehingga terjadi pembaruan. Mereka membentuk pembaruan budaya baru yang secara positif dan semakin memperkaya kebudayaan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Sebagai contoh, musik keroncong merupakan perpaduan antara budaya Indonesia dengan budaya Portugis. Kemudian faktor yang kedua, faktor geografis. Dalam konteks keberagaman budaya, kondisi geografis Indonesia juga menyebabkan di Indonesia terjadi isolasi geografis, yaitu pembatasan suatu daerah oleh karena keadaan alam, yaitu laut dan gunung. Isolasi oleh laut menyebabkan munculnya hambatan dan melakukan hubungan antar pulau, sehingga masing-masing pulau kemudian berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Keadaan yang demikian menyebabkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain mempunyai corak kebudayaan yang berbeda. Faktor yang ketiga adalah faktor iklim. Indonesia secara umum termasuk daerah iklim yang tropis atau panas. Faktor iklim dapat menyebabkan perbedaan tata cara hidup dan pola perilaku masyarakat. Daerah dengan iklim yang panas, banyak sinar matahari dan curah hujan yang cukup akan menjadi daerah yang subur sehingga masyarakat berpola hidup dan bermata pencarian sebagai petani. Banyak suku bangsa Indonesia yang hidup berkembang di daerah dataran rendah bermata pencarian utama sebagai petani sehingga negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Masyarakat Indonesia yang memiliki pola hidup bertani umumnya berada di wilayah Indonesia bagian barat dan beberapa di daerah bagian tengah, misalnya ada
di suku Sunda, Jawa, dan Melayu. Adapun pada daerah-daerah dataran tinggi, masyarakat berkembang dengan cara hidup dan dengan cara berkebun. Faktor letak. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Dampak dari posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka, artinya negara Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayanan budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia. Dari proses kontak antar budaya itu akhirnya terjadi proses percampuran budaya. Faktor agama. Bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang sebelum agama masuk ke Indonesia sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme, kepercayaan terhadap roh gaib, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap bertuah. Masuknya agama-agama ke Indonesia kemudian mengambil perkembangan budaya, mempengaruhi perkembangan budaya dan suku-suku bangsa tertentu. Dalam proses selanjutnya dan sebagian masyarakat terjadi percampuran antara kepercayaan lokal dengan agama baru. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan khas pada budaya suku bangsa Indonesia. Sebagai contoh, pengaruh agama Islam tampak nyata dalam perkembangan budaya di beberapa suku bangsa, diantaranya adalah suku Aceh, Minangkabau, Sunda, Banjar, Makassar, dan sebagainya. Agama Kristen pun mempengaruhi kebudayaan di beberapa suku bangsa, diantaranya suku bangsa Batak, Ambon, Minahasa, sedangkan agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat pada suku bangsa Flores, yaitu dan di timur. Pada masyarakat suku Jawa terjadi perkembangan singkat, yaitu percampuran atau kepercayaan lokal dengan semua agama yang terwujud dalam budaya kejawen. Latihan soal yang pertama yaitu hanya satu, sebut dan jelaskan faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Kalian jawab, nanti dimasukkan di Google Classroom. Demikian materi pada pertemuan kedua bab keempat kelas 9 ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.